Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Yeremia pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya membaca serta merenungkan firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 ini adalah ayat yang telah menjadi payung atau ayat introitus kita sebagai warga jemaat GKPB, terutama GKPB Hosana Kuanji, dalam melakukan setiap aktivitas kita dalam minggu kemarin. Lalu, sudahkah kita hidup sebagaimana perintah Tuhan dalam ayat tersebut? Pertanyaan ini bisa kita jawab secara pribadi bersama dengan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Karena kita tahu sesungguhnya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi saksi akan segala sesuatu yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Akan segala sesuatu yang telah kita rencanakan sebagai manusia di muka bumi ini. Dan pada saat ini Tuhan Allah kembali berfirman kepada kita lewat kebenaran firman-Nya dalam Yeremia pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10 yang telah kita baca bersama dengan keluarga kita masing-masing tadi. Dari judul yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam pembacaan kita hari ini, kita tahu bahwa peristiwa dalam Yeremia pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10 ini terjadi pada saat Yeremia Tuhan Allah pilih untuk menjadi nabi yang akan Tuhan Allah utus pergi kepada bangsa Yehuda. Di mana pada saat itu Tuhan Allah rindu untuk menyampaikan pesan yang begitu berarti, pesan yang sangat penting untuk diteruskan kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Karena Tuhan Allah melihat bahwa bangsa Yehuda hidup secara tidak berkenan di mata Tuhan. Bangsa Yehuda hidup dalam kebiasaan penyembahan terhadap berhala-berhala. Bangsa Yehuda kebiasaan hidup beribadah terhadap Baal, dewa kesuburan, dan mereka biasa hidup dalam pelacuran, pengorbanan anak, dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda ini tidaklah benar, tidaklah berkenan di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Allah mau mengajak bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan Allah. Karena kalau mereka tetap pada jalan mereka sama seperti itu, maka hukuman Tuhan Allah akan menimpa mereka. Dan pesan inilah yang akan Tuhan Allah sampaikan lewat Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sangat mengetahui bahwa apa yang menjadi tugasnya ini bukanlah tugas yang ringan, bukanlah tugas yang mudah untuk ia lakukan. Apalagi ia merasa bahwa dirinya masih sangat muda, ia sangat kecil, bahkan ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang akan ia hadapi pada saat ia mau mengiyakan apa yang menjadi perintah Tuhan Allah kepadanya untuk menjadi nabi datang kepada bangsa Yehuda. Itulah sebabnya
Mengapa pada saat Yeremia mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi pilihan Tuhan, Yeremia mengajukan protes kepada Tuhan Allah. Dengan Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Sidang jemaat yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Yeremia dengan cepat-cepat menggunakan pikirannya sebagai manusia untuk menilai apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Yeremia tidak menaruh fokus kepada apa sebenarnya menjadi tujuan Tuhan Allah pada saat memilih ia untuk menjadi nabi utusan kepada bangsa Yehuda. Tetapi fokus Yeremia pada saat itu ialah kepada apa yang akan terjadi pada saya pada saat saya mengiyakan apa yang menjadi perintah Tuhan Allah ini. Apakah perintah itu akan menguntungkan saya atau justru merugikan saya? Yeremia menggunakan pikirannya sebagai manusia untuk menilai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia tidak lagi menjadi seorang muda yang tenang, tetapi sebaliknya, ia bingung, ia merasa kacau, ia takut karena ia tidak lagi memposisikan Tuhan pada fokus utama di dalam kehidupannya. Tetapi ia memposisikan akalnya sebagai manusia pada posisi utama di dalam kehidupannya. Sehingga yang dihasilkan ialah satu kata, yaitu mustahil. Ia berpikir bahwa mustahil saya yang muda ini, mustahil saya yang kecil ini mampu mengingatkan bangsa Yehuda yang sedemikian besarnya. Bahkan bangsa Yehuda yang terkenal tegar tengkuk. Karena Yeremia tidak menaruh fokus utamanya kepada Tuhan Allah yang memerintahkan perintah kepadanya. Sehingga ia merespon apa yang menjadi perintah Tuhan Allah dengan mengajukan protes kepada Tuhan Allah. Sidang jemaat yang terkasih, sadarkah bahwa ternyata kita seringkali menjadi seorang Yeremia? Saat dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, nyaman, damai dan tentram, kita mampu memposisikan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada posisi utama dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat Tuhan Allah mengizinkan peristiwa atau hal-hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita mudah sekali berubah. Kita menjadi orang yang tidak lagi bersuka cita, kita tidak lagi menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi justru kita menjadi seorang yang bingung. Kita takut, kalut, kacau, emosi, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini, saat dimana Tuhan masih mengizinkan pandemik belum juga berakhir. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Berapa banyak orang dari kita yang masih menaruh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Atau jangan-jangan sebagian besar dari kita yang beribadah saat ini sebenarnya sedang protes kepada Tuhan. Tuhan, selama ini saya sudah rajin kok memberi persembahan perpuluhan. Selama ini saya sudah rajin, rutin untuk memberikan persembahan ucapan syukur. Bahkan selama ini, selama hidup saya selalu melayani Engkau bahkan sampai tidak tahu waktu. Mengapa Engkau tidak luputkan saya dari peristiwa ini? Saya kehilangan pekerjaan. Saya harus menutup usaha saya. Kenapa Tuhan? Kenapa? Di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau berdiam diri? Sidang jemaat yang terkasih, hati-hati. Jika benar salah satu dari sekian kalimat itu sempat terlintas dalam benak kita, sebenarnya kita tengah mengajukan protes kepada Tuhan. Seringkali yang kita hadapi ialah iman kita terkikis oleh karena peristiwa yang ada di depan mata kita sebagai manusia. Padahal kalau kita membaca, dalam pembacaan kita saat ini, apa yang dikatakan pada ayat yang kelima? Ayat yang ke-5a mengatakan bahwa Tuhan Allah sendiri berkata kepada Nabi Yeremia pada saat itu bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sudah berapa usia kita saat ini? 17 tahun?
20 tahun, 30 tahun, 40, 50 atau bahkan 60 tahun. Tuhan sudah mengenal kita jauh dari berapa usia kita saat ini. Dan pengenalan Tuhan itu bukan hanya sekedar Tuhan mengenal saya adalah Deborah yang adalah kelahiran Bali, keturunan Ambon Palembang, apa yang menjadi hobi saya, apa yang menjadi makanan favorit saya. Dan bahkan pengenalan Tuhan juga tidak sama seperti suami istri yang sudah bertahun-tahun hidup bersama namun masih tetap belum mengenal kita secara seutuhnya. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan Allah mengenal kita sangat jauh dibandingkan diri kita sendiri mengenal diri kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada kita untuk kedepannya. Tuhan tahu peristiwa apa yang akan menimpa kita. Tuhan juga tahu hal-hal baik apa saja yang pas untuk diri kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus mendekatkan diri selalu kepada Tuhan dalam situasi apapun. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang akan selalu mengaruniakan kita kekuatan untuk melewati setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kita tahu bukan hanya peristiwa menyenangkan saja yang akan kita hadapi, tetapi juga peristiwa duka cita. Kita bisa melihat ada janji Tuhan Allah juga yang Tuhan Allah sampaikan kepada Nabi Yeremia pada saat itu. Dalam ayatnya yang ke-10, Tuhan Allah berjanji bahwa ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sidang jemaat, janji ini mengandung makna bahwa pada saat Yeremia mampu patuh, pada saat Yeremia mampu taat kepada Tuhan Allah, dan bahkan pada saat Yeremia mampu selalu bersandar kepada Tuhan Allah, maka tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi langkah bahkan kehidupan Yeremia. Segala apapun yang tangan Yeremia kerjakan akan Tuhan berkati dengan luar biasa. Sidang jemaat, ketahuilah bahwa janji ini akan terjadi bukan hanya kepada mereka, para pelayan Tuhan. Mungkin yang kita kategorikan sebagai pelayan Tuhan hanyalah pendeta, vikaris, para penginjil dan lain sebagainya. Tetapi janji Tuhan ini sesungguhnya berlaku bagi semua orang. Berlaku kepada mereka yang hanya sebagai pekerja buruh mungkin. Berlaku kepada kita pekerja serabutan. Berlaku juga kepada kita para ibu rumah tangga. Bahkan berlaku juga kepada mereka para pengusaha. Janji Allah ini berlaku kepada semua orang. Bahkan seorang pendeta, vikaris, bahkan penginjil sekalipun, kalau Tuhan melihat kehidupan mereka tidak beres di mata Tuhan, maka Tuhan bisa saja menutup setiap jalan kehidupan mereka. Karena apa? Pada saat Tuhan menurunkan berkat, Tuhan tidak melihat bagaimana titel mereka. Tetapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kehidupan mereka pada saat mereka menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Dan sebaliknya, sekalipun kita hanya sebagai seorang pekerja serabutan, kita hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan kita sebagai seorang buruh, kalau kita mampu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mampu memiliki hati yang takut akan Tuhan, bahkan kita selalu menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan Tuhan berkati. Dan apapun yang tangan kita kerjakan, Tuhan akan berkati berlipat ganda. Oleh sebab itu, jangan main-main sama Tuhan. Karena Tuhan lihat setiap sisi kehidupan kita sebagai umatnya. Mungkin di mata manusia kita bisa menyembunyikan kebobrokan kita di balik setiap titel yang menempel pada diri kita masing-masing. Tetapi tidak dengan Tuhan Allah. Karena sebenarnya selama hidup ini kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang kita lakukan, segala sesuatu apa yang telah terjadi bukan kepada sesama kita manusia, tetapi kepada Tuhan Allah kita yang telah mempercayakan kehidupan ini bagi kita pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya pertanggungjawabkanlah semua yang telah Tuhan percayakan kepada kita.
Dan hal mengenai rasa tanggung jawab inilah yang sebenarnya mau dimunculkan dalam ayat introitus kita pada saat ini. Yaitu dalam Lukas 12 ayat yang ke-48 mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dari ayat ini Tuhan mau katakan bahwa sebenarnya Tuhan itu tahu betul. Ia sangat tahu seberapa porsi yang pas buat kita. Baik itu porsi dalam jabatan kita. Baik itu porsi dalam tekanan hidup kita. Bahkan porsi dalam pergumulan demi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu betul seberapa porsi kita. Oleh sebab itu, tetap lakukanlah segala sesuatu apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, dengan usaha dan iman kepada Tuhan Allah kita. Jangan banyak protes, apalagi mencoba untuk melakukan kecurangan demi meraih keinginan daging kita. Karena kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah kita bukan hanya Tuhan Allah yang maha kasih. Tetapi Tuhan Allah kita juga adalah Tuhan Allah yang maha adil. Ia akan selalu menegakkan keadilan pada setiap pribadi yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menimpamu saat ini, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, tetap imani bahwa Tuhan Allah beserta dengan kita. Tuhan mengenal betul siapa kita dengan baik. Tuhan mengenal betul apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Lakukanlah segala tanggung jawab kita, lakukanlah setiap perkara yang ada dalam kehidupan kita ini dengan menaruh iman kepadanya. Karena Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.